ini adalah pedoman hidup. Bagaimana din atau Islam adalah jalan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala qaidil ghurril muhajjalin wal mayamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua dan menerima niat kita semua, menerima segala yang kita usahakan, terutama pada malam hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wirid Quran. Sekalian, jadi kita ini mungkin perlu memulai pembahasan dengan mengingat kembali bahwa Al-Quran yang merupakan unsur penting dalam Islam, yang dimana iman, Islam, ihsan sebagai kita dalam beragama, dalam menjalankan din, iman, Islam, ihsan ini semuanya bermuara pada Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa karena Al-Quran adalah kitab suci yang berisi kalam Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu melalui sifatnya Al-Kalam. Dengan sifatnya Al-Kalam tersebut menuliskan dan menurunkan kepada kita semua Al-Quran. Dan Al-Quran ini yang merupakan kitab suci kita semua, bukan kitab suci biasa saja. Ini merupakan kitab yang istimewa. Pertama, sebagai pedoman bagi agama kita, ini merupakan pedoman yang sangat luar biasa, pedoman yang sangat istimewa, dan pedoman yang sangat sempurna untuk agama kita. Pedoman hukum, pedoman tauhid, pedoman iman, pedoman ibadah, dan pedoman akhlak dan pedoman moralitas kita. Ini pedoman yang sempurna untuk diri.
untuk kita. Tentu kita sebagai orang Islam bersyukur Islam atas nikmat Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini adalah pedoman hidup. Bagaimana din atau Islam adalah jalan hidup kita, maka Al-Quran juga yang menjadi nafas untuk hidup kita, yang menjadi pedoman dan acuan hidup kita. Oleh karena itu, selain tauhid, selain ibadah, selain akhlak, maka untuk hidup kita sehari-hari, belajar kita, kerja kita, amal kita, sosial kita, ekonomi kita, keuangan kita, cinta kita, dan lain sebagainya, semua unsur kehidupan kita bermuara dan dialiri oleh nafas Al-Quran. Al-Quran mengisi relung kita, menghidupinya, membuatnya hijau, membuatnya indah, membuatnya menjadi begitu bermakna, membuat hidup ini menjadi ladang kebaikan yang membuahkan kebaikan besar nanti di akhir kelak, insyaallah ta'ala. Jadi memang ini Al-Quran yang sangat istimewa. Tetapi selain itu, selain Al-Quran sebagai pedoman bagi diri kita dan juga hidup kita, Al-Quran adalah kitab suci yang sangat indah dalam tulisannya, dalam huruf-hurufnya, dalam pengucapannya. Al-Quran mungkin di antara keistimewaan terbesarnya di antara kitab-kitab yang lain dibanding agama lain adalah penyusunannya, bahasanya yang diturunkan dan disusun dengan sangat-sangat indah. Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab dengan susunan yang sangat nyaman untuk lawahi, untuk kita baca, untuk kita lantunkan. Nah, ini dia yang menjadi unsur terpenting juga di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini selain sebagai pedoman, selain sebagai software, selain sebagai panduan untuk hidup dan untuk agama kita, tetapi juga sebagai penyubur bagi spiritual kita dengan cara ditilawahi atau dilantunkan. Begitu. Jadi ketika kita melihat Al-Quran, kita bukan hanya melihat sebagai kitab yang berisi tulisan-tulisan belaka, tetapi kita melihat kitab yang berisi kalam Allah Subhanahu wa taala yang disusun dengan rapih, dengan indah, bahkan penuh berkah. Setiap hurufnya, setiap lantunan suaranya itu adalah pahala. Maka tidak heran ketika kita tahu salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Al-Quran setiap hurufnya berpahala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk memberikan sedikit pengenalan tentang wirid Al-Quran. Tentang Al-Quran menjadi wirid. Begitu. Kenapa kita membahas Al-Quran menjadi wirid? Karena sesungguhnya ini semua dari karakter Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya pedoman yang berisi pesan-pesan dan ajaran-ajaran. Tetapi berisi huruf-huruf untuk ditilawahi, untuk menjadi nyegar dan menjadi suplemen dan menjadi gizi untuk diri kita, untuk spiritual kita, untuk kita, dan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya berisi kandungan, tetapi dengan huruf-hurufnya yang untuk kita tilawahi, dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal Qur'an ma'dabatullah." Sungguhnya Quran ini adalah hidangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Aqbilu ala ma'dabatihi mastata'tum. Maka terimalah dan berbondong-bondonglah dan bergegaslah untuk menerima hidangan istimewa ini, untuk menerima jamuan ini, untuk menyambut jamuan ini sebisa-bisanya kita. Jadi dalam hadis ini juga disebutkan bahwa orang yang tidak diisi hatinya, jiwanya tidak diisi dengan Al-Quran,
annahu kharbun, bahwa hanya itu akan runtuh, jiwanya akan hancur, sebagaimana rumah yang tidak berpenghuni. Jadi kalau kita pernah dengar bahwa hati orang yang tidak membaca Al-Quran itu seperti rumah kosong yang akan hancur, maka kita coba bayangkan rumah-rumah yang mungkin kalau misalnya kita lihat ya di Hambalang misalnya, gitu kan, Hambalang yang sudah direncanakan seperti bagaimana rupa sekuat itu, sebesar itu, gitu kan, tetapi karena tidak diurus di tengah jalan pembangunannya, akhirnya sekarang terlantar. Bahkan kalau misalnya terus-menerus seperti itu, bisa jadi di sisi bangunan yang lemah itu ada bangunan yang bisa runtuh karena tidak berpenghuni itu. Maka kalau kita mau membayangkan hati yang tidak diisi dengan Al-Quran, yang tidak diisi dengan ma'adabatullah atau hadirangan Allah, bayangkan Hambalang aja gitu. Kita bayangkan satu bangunan, satu rumah yang tidak diurus, tidak ada penghuninya gitu, tentunya mengerikan juga akan runtuh. Nah, di dalam hadis lainnya kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bitilawatil Qur'an, fa innahu nurun laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama." Hendaknya kita semua tilawah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah cahaya di bumi dan juga perbendaharaan di langit. Tentunya sebagaimana tadi disebutkan, kalau rumah atau hati yang tidak ada Al-Qur'annya itu seperti rumah yang hampir runtuh karena tidak kosong. Maka untuk merawatnya, untuk meneranginya adalah dengan Al-Qur'an. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat yang atau hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini nanti di akhirat akan datang menjadi syafaat bagi mereka-mereka yang membacanya. Jadi mereka yang tilawah Al-Quran, mereka-mereka yang membaca Al-Quran, ini insya Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Di mana akhirat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali amal perbuatan. Ternyata, ikhwas sekalian, amal perbuatan yang ampuh di antara amal perbuatan yang paling hebat di hari akhirat nanti, di hari penuh kesusahan nanti adalah tilawah Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Tapi tentunya apakah sama orang yang tilawah sekali-kali, tilawah yang sedikit-sedikit, tilawah yang seingatnya saja, dengan mereka yang tilawah untuk memenuhi hak Al-Quran, tilawah untuk menghormati Al-Quran, tilawah bukan untuk sedikit-sedikit, tetapi memahami bahwa Al-Quran ini adalah tilawah untuk menjadi kawan Al-Quran. Tentunya berbeda. Yang nanti mendapat syafaat di akhirat, nanti ditemani di dalam, tentunya mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pendamping selama hidupnya. Tentu tidak logis kalau misalnya kita di dunia dengan Al-Quran jauh-jauhan, dengan Al-Quran malas-malasan. Ya, ini kita mungkin perlu membaca satu ayat ya di surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di hari akhirat nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kaum menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, mahjura atau hajar gitu. Hajar Al-Quran. Hajarul Quran ini salah satu perbuatan yang sangat buruk. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan ini. Hajarul Quran ini meninggalkan tilawah Al-Quran. Jadi lawannya tilawah Al-Quran, lawannya menjadi sahabat Al-Quran ya ini. Begitu. Nah, tentunya mau menjadi orang golongan yang hajarul Quran ini. Maka dengan banyaknya perintah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menganjurkan, yang akan mengarahkan kita untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran,
mentilawahkannya, melantunkannya dengan banyak dalil tersebut, dan juga di samping larangan dan juga ingatan untuk kita supaya tidak meninggalkan Al-Quran, sebagaimana tadi disebutkan di surat tersebut, maka salah satu metode kita yang diajarkan juga oleh generasi salafus saleh adalah dengan Al-Quran sebagai bacaan rutin. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan wirid Al-Quran atau bacaan rutin. Nah, bacaan rutin, tilawah rutin, ini merupakan kita supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi sahabat kita. Benar-benar jadi syafaat untuk kita. Kalau di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan baik, bersama para malaikat yang mulia, lagi baik. Ini salah satu keutamaan besar kita membaca Al-Quran. Ini target ideal, ini target bagus kalau kita mahir. Ternyata dalam hadis tersebut, mahir yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan, wallazi yaqra'uhu wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajr. Barang siapa yang membaca Al-Quran yang dimana bacaannya terbata-bata, yang dimana membacanya itu berat, gitu. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu kan beda-beda ya. Kalau yang mahir tentunya lebih mudah daripada orang yang belum mahir. Ya. Kalau orang yang tak, ya bahasa Rasulullah seperti itu. Ya tak gitu. Itu yang terbata-bata begitu bahasanya. Membaca Al-Quran. Huruf-hurufnya susah, namanya juga bahasa Arab, bukan hanya bahasa Arab, tetapi membaca harus dengan tajwid begitu kan. Tapi orang yang tidak mahir seperti ini, yang kurang bisa bahasa Arab, yang nggak akrab dengan tajwid, tetapi tetap membaca Al-Quran walaupun agak berat, maka tetap mendapatkan 2 pahala. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan gambaran bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman yang dibaca. Bukan hanya direnungi maknanya, bukan hanya dibaca terjemahannya, bukan hanya dibaca ajarannya, tapi dimulai dulu sebelum itu dengan membaca, melantunkannya dengan tilawah. Sebisanya mastata'tum. Hadis yang pertama. Nah, oleh karena itu, generasi salafus saleh itu punya metode untuk menghatamkan Al-Quran. Berusaha untuk tilawah Al-Quran sesering-seringnya, sebanyak-banyaknya sampai khatam. Setelah khatam, ulang lagi sesering-seringnya, sebanyak-banyaknya sampai khatam lagi. Ini menjadi kebiasaan generasi salaf, generasi Rasulullah SAW, para sahabat beliau dan juga para tabi'in dan generasi salaf. Mari kita coba lihat, ada beberapa metode para sahabat. Ini mungkin menjadi acuan juga untuk kita. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin. Yang pertama, tentunya yang paling cepat untuk membaca Al-Quran, ini adalah 3 hari. Jadi kalau misalnya kita menghatamkan Al-Quran, ingin menyelesaikan baca Quran dan tilawah Al-Quran, maka acuannya adalah paling cepat 3 hari. Sebenarnya, selama kita, para imam kita, para pakar fikih kita zaman dahulu, ya mungkin ada yang memang bisa lebih dari 3 hari. Kita sedang berbicara pada konteks hari ini. Pada konteks di sini, konteks orang Indonesia tahun 2021. Tentunya ini adalah acuan paling cepat untuk menghatamkan Al-Quran. Begitu. Kemudian yang kedua, ada juga yang menghatamkan setiap pekan. Mungkin sebagai gambaran istimewa, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini kebiasaannya khatam setiap pekan 1 kali. Jadi caranya adalah setiap malam Jumat beliau mulai tilawah dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah.
Malam Sabtu dari surat Al-An'am sampai surat Hud. Malam Ahad surat Yusuf sampai surat Maryam. Malam Senin dari surat Toha sampai surat Al-Qasas. Malam Selasa dari surat Al-Ankabut surat Sad. Malam Rabu itu dari surat dari juz 24 sampai surat Ar-Rahman. Malam Kamis akhirnya menjadi khatam Al-Quran. Ini salah satu dari sahabat, dan tentunya para sahabat punya cara-cara berbeda-beda untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu singkat itu, dalam waktu sepekan. Nah, ini merupakan salah satu pilihan juga untuk kita. Tapi kalau lebih susah begitu, kalau masih susah, kita bisa mengkhatamkannya dalam waktu yang bisa kita. Kita bisa mengkhatamkannya dalam waktu sebulan, atau kalau misalnya agak capek 2 bulan dan lain sebagainya. Tapi ada satu acuan terpenting atau catatan paling penting, bahwa Al-Quran ini adalah bacaan harian. Dijadikan bacaan harian, dan ini yang dikenal dengan nama wirid. Jadi tilawah rutin. Wirid Quran itu maksudnya tilawah rutin. Setiap hari kita usahakan untuk menghidupkan hati kita dengan tilawah. Pas kalian, jadi tujuan kita begini ya, dari tilawah Al-Quran ini, dengan menjadikan Al-Quran sebagai wirid, dengan menjadikan Al-Quran sebagai tilawah rutin harian, ini bagaikan karir dalam spiritualitas kita, karir dalam kehidupan rohani. Orang-orang di sekitar kita punya perkembangan karakter masing-masing. Teman kita ada yang udah punya mobil, teman kita udah ada yang promosi di kantor dan lain sebagainya. Atau misalnya di akademik atau di pendidikan, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah postdoktor dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan akhirat kita, ini salah satu karir kita adalah dengan Al-Quran ini. Jadi, ikhwas sekalian, memang boleh di setiap hari kita hanya tilawah berapa ayat, hanya tilawah 1-2 halaman. Tetapi tentunya itu karir yang sangat-sangat pemula. Karir yang sangat, karir spiritual yang sangat bawah. Bagi kita yang mengejar ketinggian dan keutamaan hidup di akhirat, tentunya mengejar karir akhirat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semoga kita bisa mendapatkan kedudukan tertinggi di akhirat nanti, meninggikan karir kita di akhirat kita nanti dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kalau misalnya dalam satu hadis, Imam Ma'nahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, warattil wartaqi. Jadi membaca Al-Quran itu tertaki, kata Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran artinya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Setiap kali baca Al-Quran, maka kita dapat lebih tinggi. Laksana karir, laksana pangkat. Kalau kita baca Al-Quran lagi, dengan tartil lagi, lebih tartil lagi, maka kita mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka irtaqi, itu pesan Rasulullah SAW. Dengan membaca Al-Quran, kita akan irtaqo. Kita akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Karena kata Rasulullah SAW, kedudukan akhirat nanti ditentukan dari sisi terakhir kita membaca Al-Quran. Ya, para ulama banyak menafsirkan hadis ini, banyak mencoba menjelaskan hadis ini, tetapi intinya adalah semakin banyak dan semakin tartil kita membaca Al-Quran, maka itulah yang menjadi sisi kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita, mensucikan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, dan memudahkan kita untuk menjadi sahabat Al-Quran, mudahkan kita untuk menjadi orang yang selalu mengucapkan dan melantunkan tilawah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk tilawah. Berikanlah kami kemauan untuk tilawah. Setiap malam dan setiap petang dan setiap pagi dan setiap harinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah yang membela kami di akhirat nanti. Menjadi syafaat untuk kita di akhirat nanti. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menghafal Al-Quran. Ingatkanlah kami tentang Al-Quran. Ayat-ayat yang kami lupakan, maka ingatkanlah lagi ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai orang yang selalu merawat Al-Quran dan selalu mentilawahkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya Engkaulah yang melindungi kami dan Engkaulah yang memimpin kami. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wa la hamman illa farajtah. Wa la daynan illa qadaitah. Wa la hamman illa farajtah. Wa la mayitan illa rahimtah. Wa la 'asiyan illa hadaitah. Wa la ta'i'an illa saddattah. Wala hajatan hiya laka ridwan walana fiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan aw mahruma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Allahumma ansur jam'ayatana wansur harakatana wa haqqiq ghayatana wansur da'watana warfa' rayatana fi minhajil intisab wa barik ukhuwatana wajma'na 'alal haqqi wa waffiq wa ayyiti wa qadatana ya rabbal alamin ya qadiyal hajat. Allahumma hadha ad-du'a 'alaika al-ijabah wa hadha al-jahdu 'alaika at-tuklan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ja'alna minas sha'imin. Allahumma ja'alna minal qa'imin. Wa taqabbal minna a'malana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.